Oke, bertemu kembali bersama saya Erwin Eka dari Indonesian Hypnosis Association. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara hipnoterapi dengan teknik gendam dan juga cuci otak ya. Jadi hipnoterapi ini murni ilmu psikologi. Hipnoterapi ini adalah ilmu komunikasi, ilmu bentuk persuasi, bentuk bagaimana mempengaruhi seseorang dengan sugesti, dengan ucapan atau dengan sugesti tadi ya memiliki nama lain yaitu ide atau saran atau perintah ya yang ditujukan kepada orang lain ya. Jadi hipnoterapi ini karena kaitannya dengan hipnosis dan juga kaitannya dengan terapi, kita memanfaatkan kondisi hipnosis dalam diri seseorang untuk melakukan sebuah sesi terapi berkaitan dengan permasalahan mereka. Nah, mungkin ya banyak orang yang mengkonotasikan terkait gendam, terkait dengan cuci otak begitu ya, karena hipnoterapi ini terkadang bekerja secara luar biasa, mampu untuk mengubah seseorang berbalik 180 derajat berbeda dari sebelumnya. Jadi seolah-olah ini praktek yang terlihat gaib, terlihat cukup ya magnificent, terlihat sangat luar biasa, di luar akal sehat. Namun kenyataannya ini sangatlah saintifik. WHO sudah mengakui hipnoterapi sebagai salah satu cara ya, salah satu metode untuk membantu mengatasi berbagai macam ya keluhan terkait dengan fisik, mental ya, dan juga psikologis dalam diri seseorang. Kalau misalnya ada berkaitan dengan permasalahan fisik yang diakibatkan karena adanya masalah dari sisi pikiran mereka, dari sisi psikologis mereka, akan bisa dibantu dengan hipnoterapi ini. Sementara ya sepanjang sepengetahuan saya sendiri tidak pernah terus kemudian belajar secara spesifik, hanya sekilas saja, hanya mengikuti beberapa kelas-kelas atau membaca buku seputar gendam ya. Gendam banyak dilakukan ya tanpa memberikan sugesti. Ya, teknisnya semacam seperti apa, dan gendam ini setahu saya jarang sekali dimanfaatkan untuk sifatnya terapi, atau bahkan tidak ada yang kemudian memanfaatkan gendam ini untuk melakukan sesi terapi terhadap diri seseorang. Jadi konotasi gendam tentu saja adalah negatif. Ya, di masyarakat image gendam ini sangat-sangat negatif, menguasai pikiran seseorang ya dengan teknik tertentu, dengan bacaan tertentu, amalan, rapalan tertentu, dengan tirakat tertentu dan lain sebagainya, apapun mereka istilahkan. Dan ini sangat jauh dari konsep hipnoterapi, karena kita hipnoterapi memberikan sugesti, memberikan perintah berupa audio, berupa komunikasi. Itulah di awal saya sebutkan ini sebagai ilmu komunikasi ya. Hipnoterapi, saya sering melakukan sesi hipnoterapi ini via video call, via telepon ya, atau voice call ya, melalui aplikasi WhatsApp misalnya. Asal orang di ujung sana bisa mendengar apa yang saya perintahkan, maka hipnoterapi bisa bekerja. Dan ini semuanya sekali lagi terkait dengan psikologi seseorang, terkait dengan bagaimana mengubah seseorang ke arah yang lebih baik. Bagaimana seseorang yang tadinya punya kebiasaan buruk bisa menjadi lebih baik. Bagaimana seseorang yang awalnya memiliki sikap mental ya kurang percaya diri menjadi lebih percaya diri dan lain sebagainya. Sementara cuci otak ya, ini istilah yang banyak sekali digunakan, bahkan ya terakhir saya dengar ini juga diistilahkan dari sisi medis begitu ya, untuk terkait dengan ya kesehatan dalam diri seseorang. Namun secara umum ya kaitannya dengan hipnoterapi misalnya cuci otak ini jelas jauh berbeda. Saya belum bisa benar-benar menjelaskan banyak tentang cuci otak ini karena ya sifatnya sangat random. Ini hanya diistilahkan, yang intinya adalah menguasai pikiran seseorang. Ini yang perlu saya garis bawahi ya.
Di hipnoterapi sekalipun ya, seseorang ketika mereka sudah masuk ke dalam kondisi hipnosis yang paling dalam sekalipun, mereka masih bisa berkuasa atas diri mereka sendiri. Mereka masih berada dalam kondisi di mana mereka tidak dikuasai oleh si ahli hipnotis tersebut. Ya. Jadi hipnoterapi akan bisa bekerja kepada seseorang yang memang ingin mengalami perubahan dalam diri mereka. Jadi hipnoterapi ini ya hanya bisa bekerja, dan sering ya, setiap kali seseorang ingin menjalani sesi hipnoterapi, saya selalu tanyakan pertanyaan wajib. Apakah kamu memang benar-benar ingin mau untuk menghentikan semuanya? Apakah kamu ingin untuk berubah? Apakah kamu mau untuk menjalani setiap apa yang akan saya sugestikan? Fungsinya di situ ya. Dan itu sangat-sangat penting. Ketika mereka tidak mau, saya tidak akan bisa. Sehebat apapun hipnoterapis di luar sana, tanpa ada persetujuan dari pihak yang akan dihipnoterapi, maka semuanya akan terasa sia-sia. Sementara hal tersebut tidak terjadi di prinsip cuci otak. Hal tersebut sulit ya kita dapati di dalam hipnoterapi. Cuci otak menguasai otak mereka, mengendalikan otak mereka secara seutuhnya. Jadi mungkin saja hal tersebut terjadi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu, tanpa meminta mereka menanyakan kepada mereka apakah mereka mau, mereka setuju, mereka siap untuk menjalani perubahan. Cuci otak bisa melakukan itu semua. Namun yang pasti kita tidak ada layanan cuci otak semacam seperti itu. Banyak orang yang mungkin bertanya kepada kita ya, apakah ada layanan hipnoterapi yang bisa membuat suami saya jujur? Kita jawab, kalau suaminya tidak mau untuk jujur ya kita tidak bisa melakukan itu. Ada pertanyaan ya, saya curiga istri saya selingkuh, apakah bisa dibantu dengan hipnoterapi supaya istri saya mengakui semuanya? Kita tidak ada layanan semacam seperti itu. Jika istri tidak berkenan, tidak bersedia untuk menjalani sesi hipnoterapi, kita tidak bisa memberikan sugesti mereka untuk jujur, untuk mengakui semua perbuatannya dan lain sebagainya. Dan yang benar-benar perlu Anda perhatikan adalah ya, dalam kondisi hipnosis, kondisi hipnoterapi, seseorang masih bisa untuk berbohong. Ya, seseorang masih bisa untuk ya berkata tidak jujur. Inilah faktanya. Kalau memang hipnosis, hipnoterapi bisa membuat seseorang jujur sejujur-jujurnya, berkata apa adanya, saya yakin hipnosis ini akan dimanfaatkan oleh ya para penyidik, oleh proses peradilan untuk menjadikan para korban, para tersangka, para pelaku, para suspek, para saksi untuk berkata sejujur-jujurnya. Saya yakin ya koruptor di luar sana tidak akan sulit untuk melakukan proses pembuktian. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kondisi hipnosis dipakai dalam proses peradilan tetapi hanya untuk saksi, untuk korban yang mengalami peristiwa traumatis ya. Istilahnya adalah forensik hipnosis, bukan untuk tersangka supaya mereka jujur mengakui perbuatannya, karena dalam kondisi hipnosis seseorang masih bisa berbohong. Nah, demikian ya terkait dengan perbedaan antara hipnoterapi, antara gendam, antara cuci otak, dan yang pasti kami dari Indonesian Hypnosis Association hanya fokus terhadap hipnoterapi. Kita tidak ada layanan gendam, kita tidak ada layanan cuci otak. Apa yang saya jelaskan tadi hanya seputar pemahaman saya yang mendalam tentang hipnoterapi dan pemahaman saya yang masih dangkal terkait dengan gendam dan juga cuci otak. Mungkin bisa jadi ya teknik yang saya lakukan dalam hipnoterapi ini ada dalam teknik gendam disebut apa dan lain sebagainya, saya kurang tahu. Tetapi yang pasti ya, yang perlu saya tekankan ya sebelum saya akhiri video ini adalah hipnotis tidak bisa menguasai pikiran seseorang. Dalam hipnosis kita butuh persetujuan dari mereka yang akan kita hipnotis.
Dalam setiap sesi hipnoterapi kita akan bertanya panjang lebar terkait dengan permasalahan yang ada. Kita tidak bisa mensugesti seseorang untuk terus kemudian secara otomatis menceritakan semuanya sejujur-jujurnya, faktanya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ya, jika Anda ingin menjalani sesi hipnoterapi, sebaiknya Anda pahami betul-betul terkait dengan konsep yang saya jelaskan tadi.